Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu, sebagian mereka akan memberikan syafaat kepada sebagian yang lain pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 41 dan 42, yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah, yaitu hari yang mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Sebagian mereka itu akan tercukupi oleh sebagian yang lain, dan sebagian mereka akan memberi manfaat kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat panjang, ya, yang menjelaskan bagaimana orang-orang beriman itu ketika mereka ini sudah selamat dari neraka dan pasti akan masuk ke dalam surga, mereka ini berusaha, ya, untuk membela saudara-saudaranya yang berada di neraka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka itu juga dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat orang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, maka orang-orang mukmin melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, seperti kejapan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, dan seperti lari kencang seekor kuda dan kendaraan-kendaraan. Ini cara mereka ketika melintasi sirat. Ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti burung yang terbang, ada juga yang seperti larinya seekor kuda, ya, dan kendaraan-kendaraan yang lain. Lalu ada yang selamat, ada yang dirobek-robek, ya. Dirobek-robek itu karena apa? Karena di bawah jembatan itu, sirat itu, ya, itu ada kait, ya, dari bawah itu nanti akan menyambar orang-orang yang lewat di situ. Ada yang terkena, ya, ada yang jatuh, ada yang luka tercabik-cabik, ya. Dan ada juga yang dilemparkan ke neraka jahanam, sehingga orang-orang beriman terbebas dari neraka. Maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalian yang paling keras permohonannya pada Allah di dalam menghasilkan satu kebenaran dari orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat terhadap saudara-saudara mereka yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, ya Rob kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka sholat dan mereka berhaji. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kalian ketahui. Maka jasad-jasad mereka diharamkan atas neraka. Maksudnya orang beriman tadi itu diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan, ya, orang-orang yang mereka kenal. Lalu jasad-jasad mereka, orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam neraka tadi itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad-jasad mereka diharamkan atas neraka. Berarti kebal mereka ini, tidak akan hangus masuk ke dalam neraka. Maka mereka pun mengeluarkan makhluk yang banyak yang telah disentuh oleh api. Ada yang pada kedua betisnya, ada yang sampai dua lututnya. Kemudian mereka berkata, ya Rob kami, tidak tersisa seorang pun dari orang-orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan ada di dalam hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah. Maka mereka pun mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, ya Rob kami tidak meninggalkan seorang pun dari orang yang Kau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Kemudian Allah berfirman kembali, ya, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kamu dapatkan ada di dalam hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia.
Lalu mereka pun mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami tidak meninggalkan seorang pun dari orang yang kau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Kemudian Allah berfirman lagi, kembalilah kalian, siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada seberat zarrah, ya, ada di dalam hatinya, ya, seberat zarrah pun dari satu kebaikan, maka keluarkanlah. Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami tidak meninggalkan di dalamnya pemilik kebaikan. Kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah jika kalian menghendaki. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mendolimi seberat zarrah pun, dan apabila itu suatu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan dan akan mendatangkan dari sisinya pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa pelajaran yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah bahwasanya orang beriman itu memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, buktinya tadi kata Nabi SAW, setelah orang beriman ini sudah aman, dia pasti masuk surga, tapi mereka masih membela. Ya Allah, si fulan ini dulu pernah sholat bersama kami, puasa bersama kami, berhaji, ya. Kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan. Lalu Allah menyuruh mereka masuk ke dalam neraka untuk mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal itu. Ya. Berarti di situ apa? Ada juga orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang yang berhaji masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia punya teman, orang-orang beriman ketika di dunia, ya, temannya itu ingat, ya Allah, si fulan ini dulu sholat, haji, puasa, ya. Maka sama Allah disuruh keluarkan. Setelah dikeluarkan orang-orang yang dikenal tadi itu, kemudian dia bilang sama Allah, kalau sudah dikeluarkan semuanya, sama Allah suruh kembali lagi. Kembali, kamu keluarkan orang-orang yang kamu kenal, siapa saja yang kamu kenal, yang punya kebaikan walaupun sebesar 1 dinar, seberat dinar. Dikeluarkan lagi. Sudah semua dikeluarkan, sama Allah disuruh masuk lagi. Keluarkan orang yang kamu kenal yang memiliki kebaikan separuh dinar. Jadi mereka ini nanti masuk ke dalam neraka, orang-orang beriman, mencari teman-temannya ketika di dunia, yang mereka sama-sama sholat, sama-sama puasa, mungkin berhaji dan sebagainya itu. Lalu sampai semuanya dikeluarkan. Makanya kalau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah kalau kalian menghendaki, yaitu tadi surat tadi, ya, firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mendolimi seberat zarrah pun, dan apabila itu suatu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan dan akan mendatangkan dari sisinya pahala yang besar. Satu, orang beriman punya syafaat. Yang kedua, bahwasanya orang beriman itu, orang bertauhid itu meskipun masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka itu. Kenapa? Dia punya kebaikan meskipun hanya seberat zarrah, masih ada, selama dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Nanti dia akan dikeluarkan juga, ya. Ada syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, orang-orang beriman dan lain sebagainya. Mungkin dia punya saudara, anak, istri dan lain sebagainya, itu akan menolong selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk memperbanyak teman, ya, mencintai saudara-saudara beriman, saudara-saudara seislam, ya. Kenapa? Karena setiap orang mukmin itu memiliki syafaat. Syafaat itu nanti dia akan membela, menolong, ya. Di samping amal-amal, ya. Amal-amal itu seperti misalkan Nabi menyuruh bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi yang membacanya, ya, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Begitu juga puasa. Puasa ini akan datang pada hari kiamat. Dia akan mengatakan, ya Allah, ya,
dia haus dan dahaga ya karena aku, maka sekarang aku mau memberikan syafaat kepadanya. Maka puasa itu pun diizinkan memberikan syafaat. Juga orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, ya Allah dia dulu sholat bersama kami, puasa, haji ya, maka kemudian sama Allah suruh keluarkan. Maka dari itu ya, kita oleh para ulama ya, diantaranya Imam Syafi'i, suruh mencari teman sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Karena mereka memiliki syafaat. Kata Imam Syafi'i ya, rahimahullah, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan perantaraan mereka. Dan aku marah kepada orang-orang yang barang bawaannya adalah kemaksiatan, meskipun barang bawaan kita sama. Maksudnya meskipun kita sama-sama bermaksiat, tapi saya marah ya. Jadi Imam Syafi'i ini menunjukkan apa? Ketawaduan beliau. Saya ini mencintai orang-orang yang soleh walaupun saya bukan termasuk orang-orang yang soleh. Bayangkan, Imam Syafi'i merasa dia bukan termasuk orang yang soleh. Nah terus kita bagaimana? Kalau Imam Syafi'i mengatakan saya bukan termasuk golongan orang-orang yang soleh ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat dengan perantaraan mereka. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, syafaat itu semua milik Allah ya. Semua syafaat itu milik Allah SWT. Tapi nanti pada hari kiamat Allah itu memberikan kepada hamba-hambanya, kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul, orang-orang beriman, mereka diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaat ya. Jadi jangan keliru, orang beriman tidak memiliki syafaat dengan sendirinya, tapi mereka itu nanti diberikan oleh Allah SWT hak untuk memberikan syafaat kepada orang lain dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Dan orang yang akan mendapat syafaat pun itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Imam Syafi'i begitu ya, aku marah kepada orang yang barang bawaannya adalah kemaksiatan meskipun barang bawaan kita itu sama ya. Artinya Imam Syafi'i juga tidak senang kalau orang itu bermaksiat, walaupun saya sendiri mungkin juga pernah bermaksiat, tapi tidak senang. Prinsipnya senang kepada kebaikan, tidak senang kepada keburukan ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk memperbanyak ya, mencintai orang-orang yang beriman ya, memperbanyak kekasih-kekasih, teman-teman, sahabat-sahabat sama muslim ya. Jangan sampai kita itu bertengkar ya, jangan sampai kita itu bermusuhan. Kenapa? Karena boleh jadi amal kita itu sedikit ya, atau kita mungkin banyak dosa ya. Kemudian kita punya teman-teman yang baik tadi itu, maka teman-teman itu akan menolong atau memberikan syafaat tadi.